Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban bangsa Mongol. Bangsa Mongol merupakan masyarakat yang nomaden atau badui, atau yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap pada suatu tempat tinggal saja. Hal ini menurut para sejarawan membuat mereka sangat sulit untuk merunut silsilah mereka. Sejarah bangsa Mongol seperti benang kusut yang sangat sulit untuk diurai menjadi satu gulungan yang menyatu. Hal ini dikarenakan karena mereka yang tadinya nomaden, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga mereka suka untuk bertempur antara satu suku dengan suku Mongol yang lainnya karena sesuatu hal. Tahukah Anda, karena seringnya mereka dalam berperang antara satu sama lain, membuat ahli sejarah mesti menelitinya satu persatu hingga mendapatkan kesimpulan atas apa yang terjadi di antara mereka, hingga menjadi sebuah konfederasi. Dan sejarah bangsa Mongol diliputi dengan misteri atau sesuatu yang misterius, sehingga para ahli sejarah kesulitan dalam menemukan dokumen-dokumen yang mendukung dari kisah tersebut. Dan para ahli sejarah sangat kesulitan dalam menentukan letak geografis tempat tinggal mereka, karena mereka yang nomaden tidak menetap pada satu tempat tinggal aja, sehingga wilayah mereka sangat luas. Dari sini kita bisa melihat bahwa mereka mampu untuk tahan terhadap panasnya matahari, panasnya padang pasir, dapat menundukkan pegunungan yang tinggi, dapat melintasi lautan yang luas, dan juga dapat bertahan hidup di segala cuaca. Ini yang menarik dari mereka. Dan juga mereka mampu untuk tak menahan lapar yang berkepanjangan akibat cuaca ekstrim, dan ternak-ternak mereka banyak yang mati. Hal ini membuat mereka menjadi sangat kuat dan mereka sama sekali tidak takut akan bahaya. Ini latar belakang mereka sebelum menjadi sebuah konfederasi, sebuah negara yang besar yang menjadi momok yang sangat menakutkan oleh bangsa Eropa kala itu. Inilah bangsa Mongol. Ada fakta menarik dari sejarah bangsa Mongol itu. Bangsa Mongol adalah sebuah negara yang telah menginvasi sebagian wilayah Eropa dan juga sebagian wilayah Asia. Bahkan kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, kerajaan Islam, daulah Islam saat itu runtuh di tangan mereka. Dan yang menarik adalah, menurut ahli sejarah yang telah kami rangkum, yang pertama adalah majunya perkembangan pendidikan keislaman di berbagai tempat yang lain, terutama di Mesir. Kenapa? Karena para ulama dan sastrawan Islam yang banyak yang terletak di daerah Baghdad pada saat itu banyak bermigrasi ke kota-kota lain, terutama di Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Mongol tidak mampu menaklukkan daerah Mesir pada saat itu dan kalah perang melawan Saifuddin Qutuz, yaitu seorang panglima militer dari Kesultanan Mamluk pada saat itu yang terletak di Mesir. Jadi kebanyakan mereka bermigrasi ke daerah Mesir pada saat itu dan mengembangkan pendidikan pada saat itu. Yang kedua adalah para ulama itulah yang kemudian mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam ataupun universitas Islam di tempat mereka yang baru. Jadi memang ada beberapa fakta menarik ketika terjadi sebuah invasi atau runtuhnya sebuah peradaban. Yang ketiga adalah bangsa Mongol mampu memberikan keamanan pada wilayah yang mereka duduki. Yang kita ketahui adalah bangsa Mongol terkenal dengan kekejamannya. Bangsa Mongol terkenal dengan kebengisannya dalam penaklukan mereka. Tetapi para sejarawan mengatakan bangsa Mongol mampu memberikan keamanan pada wilayah yang mereka duduki. Jadi orang Islam yang berada di daerah Mongol itu aman. Mereka bebas dalam berlalu lintas, mereka bebas dalam berdagang dan sebagainya. Hanya saja pada satu momen, yaitu ketika pejabat tertinggi mereka atau khan mereka wafat, maka jangan berada di jalan itu. Ketika Anda berada di jalan, tidak ada satu kata kecuali kematian yang ada pada diri Anda, karena tidak boleh melintasi jalan-jalan ketika seorang pejabat tertinggi bangsa Mongol itu meninggal. Fakta yang menarik selanjutnya adalah bangsa Mongol sangat toleran terhadap agama manapun, mau dia agama Sasanik, mau dia agama Islam, mau dia agama Kristen, Buddha, Hindu, dia sangat toleran. Dia tidak membawa sebuah ajaran, dia tidak memaksa ajaran untuk mereka anut pada saat itu.
Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkan apapun dari masyarakat yang dikuasai kecuali sekedar bertambahnya kekuasaan, meskipun agama yang dianut mereka itu berbeda-beda. Itulah tadi fakta menarik dari sebuah penaklukan atau invasi dari bangsa Mongol, dan ini adalah permulaan ketika kita ingin membahas tentang sejarah peradaban bangsa Mongol. Semoga dapat bermanfaat. Kata-kata kami yang salah silakan tulis di kolom komentar, dan klik like dan share jika video ini sangat bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.